Bertahan demi anak. Kamu mungkin pernah melihat salah seorang di dekat kamu yang dia masih mempertahankan rumah tangganya, meskipun rumah tangganya itu sudah tidak baik. Dia bertahan hanya alasan untuk anaknya. Atau jangan-jangan kamu juga yang sekarang dalam kondisi rumah tangga yang toksik, tetapi kamu tidak mau untuk menceraikan pasanganmu sebab kamu masih memikirkan anak-anakmu. Apakah bertahan demi anak memang yang terbaik bagi anak, atau ada jalan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak? Yuk kita bahas di video kali ini. Halo, kembali lagi di channel Panji Syamsi Love Sensei, di mana di channel ini kamu akan bisa banyak belajar dan juga diskusi terkait topik-topik dalam rumah tangga. Agar kamu semakin siap nih dan juga mantap ketika mau membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Jangan lupa berikan dukungan kamu di channel ini dengan cara klik subscribe ya, agar terinfo ketika ada video-video terbaru. Serta jangan lupa berikan dukungan kamu di video ini dengan cara klik like ya. Banyak banget nih yang sering komen di konten-konten saya di TikTok yang mereka bilang sebetulnya rumah tangganya tuh sudah tidak baik-baik saja, bahkan sudah berantakan. Entah mungkin suaminya yang tidak bertanggung jawab, suami atau istri yang berselingkuh, ataupun juga pasangannya yang betul-betul melakukan kekerasan. Baik itu kekerasan fisik maupun juga kekerasan mental. Tetapi mereka masih memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Mereka tidak mau menceraikan pasangannya karena mereka memikirkan anak-anaknya. Mereka berpikir ketika mereka bercerai dengan pasangannya, anak-anaknya ini akan menjadi broken home. Mereka nggak mau anak-anaknya nanti di masa depan menjadi broken home, sehingga mereka memilih mengorbankan dirinya demi anak-anaknya bisa utuh kedua orang tuanya. Sayangnya hal ini tidak selamanya baik dan juga tidak selamanya bermanfaat bagi anak. Kenapa? Karena ternyata mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sehat, mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak kondusif, justru bisa berdampak negatif buat anak. Bayangin aja, kalau ternyata si anak ini melihat setiap harinya orang tuanya ribut, orang tuanya berantem, ini akan membuat anak merasa tidak nyaman dan juga kondisi emosinya tidak stabil ketika berada di rumah. Coba kamu bayangin juga, ketika si anak melihat salah satu dari orang tuanya, baik itu istri ataupun si suami, yang melakukan perselingkuhan berulang kali sehingga membuat korban perselingkuhannya itu sering merasa murung, menangis, tidak bahagia, dan merasa tersakiti. Anak juga akan merasa tersakiti dan ini juga akan mengakibatkan anak kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya. Inilah kenapa mempertahankan rumah tangga demi anak, tetapi rumah tangganya sedang dalam kondisi yang buruk dan beracun, tidak akan memberikan manfaat bagi anak. Justru malah berdampak negatif bagi anak. Akan menyebabkan anak menjadi temperamen, anak menjadi yang insecure, tidak percaya diri, merasa rendah dirinya, kemudian bisa membuat anak bahkan menurun secara pencapaian akademik dan juga pencapaian perkembangan yang lainnya. Maka sebetulnya jika memang mau mempertahankan pernikahan, pertahankanlah pernikahan yang sehat. Pertahankanlah pernikahan yang positif agar anak-anak merasa nyaman dalam keluarganya sendiri. Dan perlu dipahami, yang membuat anak broken home itu bukanlah dari status perkawinan ayah dan ibunya. Betul, ketika ayah dan ibunya itu tinggal bersama dalam satu rumah, bisa membuat anak merasa lebih nyaman. Dengan catatan, mereka bertahan dalam rumah tangganya tersebut memang saling kondusif gitu, saling mencintai, saling menyayangi, perhatian, sehingga anak pun merasa nyaman dan aman bersama kedua orang tuanya. Namun yang paling mempengaruhi anak menjadi broken home atau tidak, bukanlah dari status perkawinan ayah dan ibunya, tetapi dari bagaimana pola interaksi, pola relasi,
hubungan antara ibu dan juga ayahnya. Ketika ibu dan ayahnya saling menyakiti, maka anak pun akan menjadi broken home. Yuk, hentikan untuk menjadikan anak sebagai alasan untuk mempertahankan pernikahan yang memang sudah tidak sehat. Mungkin anak saat ini nggak begitu banyak paham kenapa orang tuanya harus berpisah, kenapa orang tuanya bercerai. Tetapi dari salah satu komen netizen juga di konten saya, dia bilang saat itu orang tuanya bercerai ketika dia masih kecil. Tetapi seiring dia bertambah dewasa, dia menjadi paham kenapa orang tuanya memilih bercerai dan dia mensyukuri hal tersebut. Bahkan ada juga yang dia cerita, dia merasa menyesal dan sangat membebani dirinya. Karena selama 20 tahunan, ibunya tuh mempertahankan ayahnya, mempertahankan rumah tangganya. Padahal ayahnya itu sudah tidak tanggung jawab dan tidak menjalankan peran sebagai seorang suami maupun ayah. Dan baru bercerai ketika si anak ini dewasa. Dan dia merasa bersalah karena selama 20 tahun itu ternyata membuat ibunya tidak bisa menikmati dan bahagia dalam hidupnya. Maka coba tanyakan betul-betul, benarkah mempertahankan rumah tangga yang saat ini sudah beracun itu demi kebaikan anak, atau jangan-jangan hanya ego pribadi kamu aja? Kalau memang ternyata bukan demi kebaikan anak, maka bercerailah dengan baik-baik. Jelaskan kepada anak. Dan yang berikutnya, jangan lupa, ketika status suami dan istri ini sudah berakhir, sudah tidak ada lagi status suami dan istri, kewajiban sebagai orang tua kepada anak itu tetap ada. Maka yang pertama, siapapun yang mendapatkan hak asuh anak, jangan menghalang-halangi anak untuk berjumpa dengan orang tua satunya lagi atau mantan pasangan kamu. Yang kedua, bagi kamu yang mungkin tidak mendapatkan hak asuh sehingga anak tidak bisa tinggal bersama dengan dirimu, jangan abai atau melupakan anakmu. Tetap jalankan peranmu sebagai orang tua kepada anakmu. Karena orang tua dan anak itu adalah hubungan yang tidak akan terpisah sampai maut memisahkan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi gambaran buat kamu dan semakin tersadar bahwa mempertahankan demi anak itu tidak selamanya baik. Mempertahankan rumah tangga demi anak itu adalah mempertahankan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Tetapi jika rumah tangganya sudah beracun, sudah berantakan, maka jangan-jangan bercerai memang jadi lebih baik. Atau ada yang lebih baik lagi, yaitu melakukan perbaikan demi memberikan lingkungan keluarga yang positif bagi anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar topik di video ini atau ada pertanyaan lain seputar topik-topik rumah tangga, silakan komen ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.